Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Renung kematian sahabat kita dengan diawali lagu syukur. Setelah itu nanti akan kita bacakan renungan untuk beliau. Satu, dua, tiga. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Sahabat baikku, Dr. Lukman Musad Alidate adalah lentera persahabatan kita.
sahabat baikku Insinyur Mariati adalah penyejuk persahabatan kita. Sahabat baikku Dr. Andes Sokobonar MM adalah pengukir persahabatan kita. Kalian selalu ada di hati kami. Dalam bulan September ini, September kelabu bagi Alster 70 2023, kami seluruh Alster 70 kehilangan 3 sahabat tercinta. Kalian adalah jembatan persahabatan kami. Kalian bertiga selalu ada di hati kami. Ketika telinga sakit, seketika ingat kamu Lukman, sahabat baikku. Di tempat ruang praktek dokter yang sederhana, Lukman telah menolong sesama untuk sehat. Kalian selalu ada di hati kami. Mariati, ingat kamu ketika kami pulang membawa botol isi air larutan garam hasil karyamu. Air yang menyehatkan untuk kesehatan seluruh Alster 70 dan keluarga. Mariati, amal ilmumu pasti bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Kalian selalu ada di hati kami. Joko Gunawan, mendadak kami sangat kehilangan. Tidak ada lagi membagi-bagi terasi. Tidak ada lagi membagi-bagi kelapa kopior. Joko Gunawan, sahabatku yang rajin datang berkumpul tanpa peduli kesehatan mereka sendiri. Kalian selalu di hati kami. Mariati dan Joko Gunawan, kalian sudah tidak sakit lagi di dunia. Sakitmu sudah diganti Allah dengan kebahagiaan kalian di surga. Pasti di surga sesuai dengan amal ibadah kalian. Betapa kalian selalu di hati kami. Tapi Lukman, Mariati, Joko, Allah lebih berkuasa, lebih melayani kalian. Kami ikhlas. Selamat jalan kawanku. Kalian selalu ada di hati kami. Kami tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan. Kami tidak akan melupakan kalian
kami akan selalu berdoa untukmu, sahabat-sahabat baikku. Kalian ada di hati kami. Doa kami seluruh keluarga Alsta 70 beserta keluarga untuk kebahagiaan kalian bertiga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa kami semua untuk ketenangan kalian di sisinya di alam surga. Doa kami semua untuk kedamaianmu di sisinya. Selamat jalan kerabat. Kalian selalu sepanjang masa ada di hati Alsta 70. Kalian terlalu cepat perginya. Kini semua hanya tinggal kenangan. Semua hanya tinggal cerita. Kalian selalu ada di hati. Terus memang orangnya super sekali, gampangan, enak sekali itu diajak bicara. Dan saya mendoakan supaya Pak Lukman ditempatkan di surga yang terbaik. Mudah-mudahan kapan kita akan menyusulnya. Tinggal tunggu waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana tapi bukan main. Menyehatkan. Dulu pernah dibagi semuanya dan ini hasilnya hebat. Silakan Pak Raji, monggo dari Jarwanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Alsta 70 yang sangat saya cintai, di momen pertemuan yang sangat berharga ini, izinkan saya sedikit bercerita dan memberikan kesan saya terhadap salah satu sahabat saya, almarhumah Marihati, yang telah wafat pada tanggal 13 September 2023. Saya bersahabat dengan almarhumah sejak duduk di bangku SMA tahun 68 dan menjadi sangat akrab ketika sekelas di kelas 3. Lalu persahabatan kami juga berlanjut di bangku perkuliahan di jurusan yang sama, yaitu di Teknik Kimia Undip. Pada saat itu kita diterima pada tahun 71 bersama-sama dengan 5 teman kami seangkatan Alsta 70, di antaranya Bambang Irawan, Hono, Endang Seswantini, dan juga almarhum Sri Wardani. Tidak hanya itu, Allah juga mentakdirkan kami untuk bisa bekerja bersama-sama di lembaga penelitian di bawah Departemen Perindustrian yang waktu itu dikenal sebagai Balai Penelitian Kimia. Kesan yang saya miliki selama bersahabat dengan almarhumah, beliau itu merupakan sosok yang sangat ulet, pekerja keras, pinter, dan bisa menjadi penyemangat serta motivator bagi saya dan teman-temannya. Prestasi akademiknya juga sangat menonjol. Keulitan dan kerja keras dalam bekerja membuat almarhum telah berhasil membuat jurnal nasional dan internasional, maksud saya
dia berprofesi sebagai, selama bekerja di Balai Penelitian, dia berprofesi sebagai peneliti sama dengan saya dan teman-teman. Dan kemudian dia telah karya tulisannya berhasil dimuat di dalam jurnal nasional maupun internasional, di mana tidak sedikit jurnal-jurnal tersebut yang mendapat penghargaan. Almarhum juga telah membina tidak kurang dari 50 pedagang industri garam yang termasuk dalam UMKM, karena memang selama menjadi peneliti di Balai Industri atau Balai Penelitian Kimia itu dia memfokuskan diri pada industri garam rakyat. 50 pedagang kurang lebih yang telah dibinanya yang tersebar di seluruh Indonesia ini, dia ingin agar bisa bersaing secara nasional di dalam sistem mutu, manajemen maupun kualitasnya bisa memenuhi standar nasional. Jadi banyak industri-industri binaannya itu yang mendapatkan, karena binaannya itu mendapatkan sertifikat SNI yang layak, produknya layak untuk dikonsumsi masyarakat. Saya juga masih teringat 2 mimpi besar almarhumah. Yang pertama yaitu dia melihat bahwa di dalam industri garam itu ada produk yang selama ini tidak atau belum dimanfaatkan oleh industri. Padahal barang itu harga nilai jualnya sangat tinggi seandainya bisa dimanfaatkan. Dan di dalam referensi-referensi itu dia melihat bahwa kalau ini bisa dimanfaatkan secara maksimal akan bisa mendapatkan nilai tambah pada industri. Mungkin teman-teman sekalian sudah kenal barang itu karena beberapa waktu yang lalu beliau telah membagikan barang ini yang namanya bittern atau nagari. Jadi itu adalah salah satu limbah ataupun produk sampingan dari garam yang selama ini belum bisa dimanfaatkan karena industri belum banyak mengenal bagaimana cara mengolah, cara menghasilkan produk ini menjadi berdaya guna dan mempunyai nilai yang tinggi. Itu karena manfaat dari nigari atau bittern ini sangat banyak. Jadi menurut referensi itu merupakan suplemen kesehatan yang harapannya bisa dikonsumsi masyarakat seluruh Indonesia. Ini mimpi yang pertama, itulah mimpi yang pertama, dia ingin mendapat nigari atau bittern itu mendapat nilai tambah. Mimpi yang kedua yaitu almarhum ingin meningkatkan produktivitas petani garam dengan konsep beliau yang sering dia kemukakan di dalam pertemuan-pertemuan ilmiah di hadapan para pejabat maupun para peneliti ataupun para teknokrat itu dia bersama-sama dengan teman-teman lainnya yang menekuni bidang garam mempunyai konsep biomanajemen di ladang garam. Dia ingin mensinergiskan antara tumbuhan yang ada di laut dan kemudian dikombinasikan dengan proses produksi yang benar, itu akan menghasilkan kualitas garam yang bagus. Dan ini tentunya harus ada grand design yang bagus, yang tepat, kemudian juga ada teknologi, terus ada para teknolog yang bisa mendampingi ketika ini diterapkan, dan itu tentunya harus ada investor atau investasi yang besar
yang tentu diperlukan campur tangan pemerintah, diharapkan campur. Inilah satu mimpi beliau yang sering diceritakan kepada saya dan sampai saat ini masih di dalam angan-angan beliau, atau mungkin dia sudah membuat satu proposal tapi belum sampai kesampaian. Tetapi ini sering diceritakan kepada saya. Saya berharap mimpi-mimpi beliau ini suatu saat akan menjadi satu kenyataan dan akan diteruskan oleh penerus-penerus beliau yang menekuni di bidang garam atau junior-junior yang tertarik dengan topik ini. Amin ya Rabbil Alamin. Almarhumah juga mempunyai rasa cinta dan sayang sangat besar terhadap anak semata wayangnya yang beliau tinggalkan, yaitu Mbak Niken. Almarhum selalu memiliki harapan yang ini sering diceritakan kepada saya, agar Niken bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain maupun lingkungan. Insya Allah Niken menjadi kebanggaan almarhumah kelak di kemudian hari. Amin ya Rabbil Alamin. Saya ingat kira-kira 2 minggu sebelum almarhum opname, beliau menyempatkan untuk menelpon saya dan curhat panjang sekali. Seperti biasanya, dia ingin selalu saya kirimi masakan puding biasanya, kesukaannya. Dan saya hampir rutin setiap kali dia kepingin dimasakin puding atau kue, saya selalu kirimkan. Dan saya sangat bersyukur hari-hari yang terakhir itu permintaan beliau sering saya turuti. Saya merindukan masa-masa itu, di mana saat almarhumah sakit dan tidak nafsu makan, hanya puding yang bisa dimakan, puding buatan saya, dan saya merasa sangat bahagia. Namun saya sedih, ternyata telepon itu adalah telepon yang terakhir. 2 minggu kemudian almarhumah harus dirawat di rumah sakit. Saya sempat membesuk sebelum dia masuk di ICU. Saya terharu. Dia bercerita kalau baru saja dia pergi ke Cilacap, walaupun sudah sakit, tetapi dia tetap melakukan pembinaan di salah satu industri garam binaannya. Lagi-lagi almarhum menunjukkan keuletan dan rasa berbagi ilmu yang dipunyai. Teman-teman sekalian, sekarang Marihati sudah dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangan memang sedih, berat. Tapi kalau kita selalu mengingat kebaikan orang yang meninggalkan kita, insya Allah itu juga menjadi doa buat mereka. Jadi selalu ingatlah kebaikan mereka teman-teman kita yang telah mendahului kita. Karena dengan mengingat semua kebaikan itu senantiasa akan menjadi doa buat mereka. Dan kita berharap semoga teman-teman yang dalam 1 bulan ini telah mendahului kita, yaitu Lukman, Marihati, dan Joko Gunawan, mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekilas yang bisa saya sampaikan sebagai pengganti kehadiran saya di pertemuan ini.
Mohon maaf karena kesehatan saya tidak memungkinkan saya untuk hadir bergabung dengan teman-teman semua. Harapan kami teman-teman bisa mengenang kebaikan dari teman-teman yang telah mendahului kita. Teriring doa dari saya untuk teman-teman Alster 70, semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari tolong ya, bapak-bapak ibu bisa membayangkan perasaan saya. Nah, saat itu juga kemudian HP saya off-kan, langsung saya start berompit saya menuju ke rumahnya Pak Joko yang kebetulan jaraknya tidak begitu jauh ya, kira-kira kurang lebih 10 menit dengan roda 2. Sesampai di rumah juga, saya lihat juga banyak bendera kuning di pinggir-pinggir jalan menuju ke rumah Pak Joko, yaitu tepatnya di Jalan Delima Jaya 3 nomor 56. Di situ juga saya lihat karangan bunga yang kecil itu karangannya ada ucapan berita duka. Terus saya begitu masuk rumah, saya melewati ruang tengah di mana saya sering pada saat bertamu di situ selalu ngobrol dengan Pak Joko, Bu Joko, dan keluarganya, yaitu siapa putranya Pak Mita, sama juga mantunya. Tapi kebetulan pada saat saya lewat ruang tengah, saya nggak lihat Bu Joko, terus dipandu sama salah satu keluarganya menuju ruang belakang. Nah, baru saya ketemu sama Bu Joko, yang kebetulan pada saat itu beliau duduk di kursi ya, bukan kursi roda, tapi kayaknya beliau memang sudah susah untuk berdiri atau gimana. Terus saya mengucapkan bela sungkawa, kan Bu Joko tahu bahwa saya sering ya cukup dekat dengan Pak Joko. Bu Joko meluk saya, nangis, dan saya terbawa juga. Terus kami ngobrol-ngobrol, kira-kira 10 menit, 20 menit. Para pelayar berdatangan, banyakkan mereka itu ada dekan, ada rektor, dan mungkin teman-teman sejawatnya ya, karena beliau ini adalah seorang dosen ngajar di mana ini? UNJ. Ya. Nggak lama kemudian teman dekat kita, Mr. Tony, serta Nyonya datang juga mengucapkan bela sungkawa. Dan saya lihat juga memberikan tali asli. Kami ngobrol-ngobrol sebentar. Terus mungkin Pak Tony berhubungan dengan acara keluarga. Kira-kira 1 jam setelah itu beliau meninggalkan tempat. Gak lama kemudian disusul oleh beberapa teman-teman kita yang hadir ya. Yang saya lihat pada saat itu tunggu. Yanti. Mbak Yanti, benar. Mbak Yanti sama Mas Mokhtar. Gak lama kemudian disusul Eswati sama Ika. Terus Kadir belum ketemu. Pak Kadir itu posisinya rupanya masih belum ada di situ kan. Saya. Terus disusul dengan Mbak Nani. Ya. Nah pada saat itu saya terus terang masih bingung. Jadi kematian Pak Joko itu ada 2 versi bapak-bapak ibu. Yang versi pertama saya lihat, saya dengar itu begini saya ceritanya. Pak Joko sehabis sholat Jumat masuk ruang tengah, sebelum duduk itu makan siang dulu, terus duduk di sofa. Tak lama kemudian beliaunya menyat itu ya, apa menyat bahasa Indonesia nya, bangkit dari tempat sofa, berdiri, tiba-tiba jatuh. Benar? Nah, dari jatuhnya itu menyebabkan leher di bagian belakang itu berdarah dan banyak, sehingga saat itu langsung dibawa ke rumah sakit.
Saya lupa saat itu kok nggak nanya, pada saat dibawa ke rumah sakit itu sebetulnya statusnya masih ada atau sudah nggak ada. Kondisinya. Nggak lama kemudian ada berita dari rumah sakit bahwa Pak Joko harus dimakamkan hari itu juga karena perdarahan yang ada di leher bagian belakang ini mengalir deras. Sebelum ada berita itu, keluarga cerita pada saya bahwa rencananya besok mau dimakamkan di taman. Segeralah bersujud